Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Baik, kita mulai sekarang ya untuk perkuliahannya ya. Sudah siap belum? Izin Pak, izin menjawab. Sudah siap Pak. Baik, ini saya rekam perkuliahannya. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang memang belum bergabung bisa yang telah bergabung nanti bisa menyimak kalau memang ada yang tertinggal, karena ada agenda yang harus saya ikuti nanti. Jadi mohon maaf hari ini nanti saya tidak bisa full penyampaiannya, mungkin hanya singkat saja, tapi ini untuk perkuliahan kali ini nanti akan saya optimalkan dan akan saya rekam bila nanti rekan-rekan ada yang tertinggal. Baik, untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama. Dimulai. Berdoa selesai. Topik pada perkuliahan hari ini adalah tentang penyearah atau rectifier. Ini adalah salah satu implementasi dari semikonduktor yang digunakan untuk implementasi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah menyinggung tentang ini ya, salah satu implementasi dari sebuah semikonduktor dioda adalah untuk penyearah atau untuk rectifier, jadi mengubah tegangan AC menjadi DC. Ini slide presentasi saya sudah bisa dilihat ya. Izin siap, sudah bisa dilihat Pak. Oke, suara juga sudah bisa didengar dengan jelas belum? Siap didengar jelas Pak. Baik, terima kasih. Nanti kalau saya presentasi kemudian ada yang ingin tanyakan, silahkan rekan-rekan bisa langsung interupsi untuk bertanya. Nah, di sini ada 3 macam gambar, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini untuk pengantarnya. Nah, jadi penyearah atau sebentar, ini slide presentasi saya belum pindah ya. Oke. Nah, rectifier adalah sebuah rangkaian dasar sebenarnya yang ini memang banyak diimplementasikan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa ketersediaan listrik di rumah dan juga ketersediaan listrik yang ada di kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil maupun pesawat. Nah, pada dasarnya itu dibangkitkan oleh generator AC. Nah, jadi listrik yang ada yang kita gunakan ini itu dibangkitkan dalam bentuk tegangan AC, listrik AC. Nah, sehingga untuk bisa kita gunakan, nah tentunya kita harus searahkan dulu. Nah, listrik AC yang dibangkitkan ini memang sudah bisa kita gunakan langsung dengan peralatan yang memang bekerjanya itu menggunakan tegangan AC. Nah, contohnya ya lampu yang ada di rumah-rumah kita ini, lampu pijar, kemudian pompa listrik dan beberapa peralatan yang lainnya itu memang menggunakan tegangan AC. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada rectifiernya. Jadi perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa semikonduktor dan juga beberapa komponen seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada resistor, kapasitor, induktor, dan semikonduktor. Nah, itu bekerja dengan tegangan DC. Baik itu juga di instrumen pesawat ataupun juga di kendaraan. Misalnya di situ ada untuk CDI maupun beberapa perangkat yang lain, mini komputer yang ada di
beberapa perangkat kendaraan, dan juga beberapa alat-alat rumah tangga itu bekerja dengan tegangan DC mayoritas. Nah, maka untuk itu diperlukan yang namanya pengubah tegangan dari AC menjadi DC. Nah, komponen utama yang kita gunakan di sini adalah rectifier atau dioda ya. Di sini adalah komponen dasarnya adalah dioda, di mana mempunyai sifat dia akan mengalirkan atau melewatkan arus searah. Jadi dia akan melewatkan arus searah. Maka prinsip ini yang dijadikan komponen untuk mengubah AC menjadi DC. Kemudian langsung saja ada beberapa macam model yang namanya penyarah bisa kita jadikan sebagai pengubah AC menjadi DC. Nah, yang pertama di sini adalah half wave rectifier. Nah, jadi rekan-rekan, sebelum kita menggunakan dioda, sebenarnya ada komponen. Anda lihat di sini ya. Ini adalah ada komponen transformer. Di sini adalah transformator. Nah, di sini fungsinya untuk mengubah tegangan sama-sama masih AC, tapi dengan tegangan dari tinggi menjadi lebih rendah. Dia akan menurunkan tegangan. Namun ada juga transformator yang dapat menaikkan tegangan. Nah, tentunya transformator ini memang belum kita singgung kemarin di pertemuan sebelumnya. Namun di sini akan sedikit saya jelaskan bahwa komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah tegangan dan juga otomatis arusnya akan berubah. Nah, tegangan yang dapat diubah ini adalah AC. Jadi transformator ini akan bekerja jika ada tegangan AC. Sedangkan tegangan DC dia tidak bisa bekerja pada transformator. Nah, transformator ini pada kehidupan kita sehari-hari ini fungsinya untuk menurunkan tegangan yang tersedia ya di rumah itu kan ada tegangan 220 volt AC diturunkan menjadi tegangan AC yang lebih rendah. Kemudian baru disearahkan. Nah, bagaimana nanti kalau ini tegangan yang dibangkitkan oleh generator? Nah, baik itu generator yang ada di kendaraan maupun generator yang ada di perangkat lain. Nah, generator dibangkitkan dalam wujud tegangan AC ya. Nah, maka transformasi ini belum tentu ada. Jadi di kendaraan itu tegangan sudah dibangkitkan dengan kondisi tegangan sudah rendah. Misalnya di generator yang ada di kendaraan sudah dibangkitkan dari 12 volt sampai 15 volt. Nah, itu sudah rendah, jadi tidak perlu diturunkan. Nah, lalu kalau kita punya tegangan 220 AC ya, maka harus kita turunkan terlebih dahulu untuk mendapatkan tegangan yang sesuai. Nah, tegangan dari transformator ini sifatnya atau bentuknya masih dalam bentuk tegangan AC. Nah, tegangan AC itu adalah tegangan yang mempunyai frekuensi. Nah, bentuknya kalau kita lihat menggunakan osiloskop, nah nanti pada saat kita praktek coba kita simulasikan bagaimana bentuk AC ya. Itu adalah gelombang sinus seperti ini. Nah, kemudian ini nanti akan kita searahkan. Nah, rangkaian ini memang cukup sederhana karena rangkaian penyearah setengah gelombang ini hanya membutuhkan satu buah dioda. Nah, satu buah dioda. Nah, prinsipnya sebenarnya hanya dia akan memotong tegangan AC positif, sedangkan negatifnya dia akan dipotong atau tidak dilewatkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar yang lebih besar ini ya. Nah, di sini Anda lihat di gambar bentuk gelombang, Anda cermati bahwa tegangan AC itu adalah berupa gelombang sinus ya. Dan kondisinya ini garis sumbu horizontal adalah waktu atau
T ya. Kemudian yang vertikal ini adalah amplitudo. Nah, dalam hal ini tegangan. Nah, maka gelombang sinus ini selalu berubah-ubah seiring waktu yang berubah. Nah, dalam kondisi lembah ini ya, ini bisa negatif, kemudian dia 0, kemudian dia positif, 0 dan negatif terus-menerus. Nah, tentunya ini dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, untuk listrik rumah tangga kita menggunakan frekuensi 50 sampai 50 atau 60 Hz. Nah, kalau di Indonesia kita menggunakan listrik 50 Hz. Nah, ini adalah selalu berubah-ubah AC ya. Nah, karena kondisi seperti inilah maka untuk menjadi DC, DC itu sebenarnya kan hanya berupa garis ya. Di sini 5 volt AC ya, maka dia nanti akan berubah-ubah ya. Kalau ini AC ya antara positif 5 volt sampai negatif 5 volt dan itu berubah-ubah terus-menerus. Makanya ini namanya listrik bolak-balik. Nah, kalau akan kita ambil menjadi DC, maka kita ambil sisi positifnya. Nah, karena kita hanya menggunakan satu buah dioda, maka dinamakan penyarah setengah gelombang. Dia hanya mengambil sisi positifnya saja. Positif 0, positif 0. Nah, ini kalau kita katakan DC, ya sebenarnya belum DC. Karena ini masih setengah. Kalau nanti Anda cermati, itu diukur menggunakan voltmeter, nanti akan separuhnya tegangannya. Kalau misalnya kita lihat pakai indikator berupa bola lampu, saat tegangan AC full, itu nanti nyalanya terang. Kemudian setelah kita beri dioda ini akan separuhnya. Nah, itu nanti kalau bisa kita lihat dengan mata ya, melalui indikator bola lampu. Tapi kalau dengan instrumen, ya, misalnya kita menggunakan osiloskop, nanti akan terlihat seperti ini. Dia akan memotong melewatkan sisi positifnya saja. Nah, sehingga ini namanya setengah gelombang. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada saya persilahkan. Ini yang perlu dicermati di sini adalah rangkaian penyarah setengah gelombang menggunakan satu buah dioda dan hanya mengambil sisi separuhnya saja. Kalau di contoh gambar ini dia akan mengambil sisi positifnya saja. Karena tegangan bisa juga negatif. Kalau nanti dioda kita letakkan di bawah di sini, panahnya menuju ke kiri, maka nanti ngambil yang negatifnya saja. Seperti itu. Kemudian load di sini adalah simulasi beban ya. Nanti kalau dia diberikan beban berupa alat listrik yang lain, nah, itu dalam simulasi kita bisa berikan simbol load resistor seperti ini. Untuk selanjutnya adalah full wave rectifier atau penyarah gelombang penuh. Nah, ini dapat dibuat menggunakan center tapping. Artinya adalah kalau tadi kita lihat yang tadi ya, transformer sebelumnya, dia hanya ada 2 kutub, ya kan. Maka yang satu kutub nanti kita hubungkan ke dioda, satu kutub kita bisa hubungkan ke sisi negatif. Nah, sedangkan yang center tap, 2 lilitan sebenarnya, lilitan yang ke atas dan lilitan yang ke bawah. Jadi sebenarnya di sini ada lilitan yang simetris, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini menggunakan sebuah center tap transformer. Jadi transformator dengan lilitan yang simetris. Nah, di mana masing-masing. Nah, kalau yang tengah ini CT atau center tap-nya ini kita jadikan sebagai titik 0 atau ground ya, 0 volt titik tengahnya. Nah, nanti yang mengarah ke atas nanti kita hubungkan dengan satu buah dioda, sedangkan yang mengarah ke bawah nanti kita juga hubungkan ke satu buah dioda. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menutup ya, istilahnya menutup sisi yang tadi kosong. Sedikit kita lihat ke belakang.
Nah, kalau setengah gelombang kan ada yang kosong nih. Pada saat sisi negatif, dia tidak ada tegangan. Nah, sehingga ini masih ada kosongan, maka setengah gelombang. Nah, sedangkan full wave ini untuk menyempurnakan sisi gelombang yang kosong tadi. Ya, jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, gambar ini saya perbesar. Nah, di sini ada sama, inputnya sama, transformator dengan tegangan AC, ya kan. Nah, kemudian outputnya ini adalah kita berikan dengan 2 buah dioda, di mana fungsi dioda yang satunya adalah untuk menutupi atau untuk melengkapi gelombang yang tadinya kosong. Nah, kalau tadi setengah gelombang ini yang atas, dioda 1 ini misalnya menghasilkan gelombang di sisi positif yang ini ya, warna ini, ya kan. Kemudian saat posisi yang B, saat B ini gelombangnya sudah berubah, maka yang aktif adalah sisi yang satunya. Sehingga di sini ada 2 buah gelombang positif yang dihasilkan dari 2 buah dioda yang fungsinya saling bergantian. Nah, jadi saat posisi A, dioda 1 menghasilkan gelombang positif yang pertama. Kemudian di siklus berikutnya atau di step berikutnya, dioda yang kedua ini yang akan memberikan sinyal positif. Nah, maka kalau kita terlanjutkan terus-menerus, nah gelombang yang tadinya hanya setengah gelombang, karena ini sudah dilengkapi dengan dioda yang kedua, maka dia akan menjadi, maka bisa dikatakan ini adalah full wave rectifier. Jadi ini penyearah gelombang penuh. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini adalah 2 buah dioda yang fungsinya saling bergantian. Nah, 2 buah dioda ini akan menjadi penyearah gelombang penuh itu jika transformator yang digunakan adalah berupa transformator jenis center tap atau CT, atau transformator dengan lilitan yang simetris seperti ini. Kemudian ada juga, nah bagaimana kalau transformatornya tidak CT atau transformator seperti yang kita gunakan di yang pertama tadi ya, transformator yang tidak ada CT-nya, dia hanya ada 2 kutub yang nantinya menjadi kutub bertegangan dan kutub yang nol, ya. Nah, kemudian kalau seperti itu, nah seperti yang di slide pertama tadi ya, yang seperti ini. Nah, ini adalah transformator yang hanya ada 2 kutub non simetris, ya. Maka untuk menghasilkan tegangan DC yang simetris, nah, kita bisa menggunakan model jembatan. Jadi full wave rectifier yang model jembatan seperti ini. Jadi kita gunakan 4 buah dioda. Ya, jadi di sini tidak ada CT-nya ya. Maka yang pertama kita hubungkan ke jembatan dioda ini. Nah, Anda cermati di sini ada 4 buah dioda yang dipasang membentuk sebuah jembatan seperti ini. Nah, Anda cermati di sini ada D1 yang arah panahnya mengarah ke positif nih ya. Kemudian D2 juga arah panahnya mengarah ke positif ya. Nah, sedangkan D3 ya, ini ada panah yang membelakangi. Begitu juga D4. Nah, ini akan menjadikan kutub negatif, sedangkan kutub yang sama-sama panahnya ketemu ini ya, ini adalah menjadi kutub positif. Nah, sedangkan antara D4 dan D1 di sini adalah sama-sama, ini kan tidak saling ketemu kutub yang sama nih ya, maka dia akan menjadi inputan. Nah, cirinya seperti itu. Begitu juga yang D3 dengan D2. Ini kutub anoda ketemu kutub katoda nih. Kutubnya tidak sama, maka dia dijadikan sebagai input.
Sedangkan kutub yang ketemu sama, di sini adalah kutub positif dan positif. Ini kan katoda nih. Nah, ini juga sama, tapi di sini adalah anoda. Dia akan menjadi negatif. Nah, seperti ini. Kemudian yang di positif, ya, dia akan ketemu di sini. Nah, disinilah nantinya akan menjadi gelombang penuh, walaupun ini tidak menggunakan center tap. Nah, jadi secara analisis bentuk gelombang dapat dilihat di sisi kanan di sini. Di sini ada AC input yang selalu berubah-ubah gelombangnya, bentuk gelombang sinus. Nah, kemudian saat siklus pertama dioda 1 ini aktif, ya kan? Anda lihat di sini ya, ini mulai dari misalnya ini adalah siklus yang pertama, panahnya adalah ke kanan di atas. Kemudian dia akan masuk melewati D1 menuju ke beban, ya kan? Maka di sini ada D1 aktif, maka dia akan melewatkan sisi positif. Kemudian dia akan diteruskan ke kutub negatifnya karena arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif ke negatif, maka dia akan diteruskan melalui D3 ini menuju ke kutub negatifnya. Karena dia akan menjadi kutub negatif nanti di suatu waktu. Sehingga D1 ini akan aktif dan D3. Ini menjadi siklus yang pertama. Nah, ya, kalau kita tarik ke bawah adalah seperti ini di total. Kemudian di saat siklusnya berubah, kan positif negatif bolak-balik seperti itu. Maka tegangan positif akan melewati atau mengalir melalui D2. Nah, sekarang ini D2 akan berperan menjadi positif. Lihat panah hijau ya. Ini ya, yang di sini ya D2 ini. Ini akan ketemu di sini positif ini akan melewati beban dan dia akan diteruskan lagi menuju kutub negatif melalui D4 di sini. Nah, seperti itu. Maka di sini nanti yang berfungsi adalah di sini. Ini siklus yang kedua. Yang siklus pertama D1 dengan D3 hasilnya di sini. Nah, sedangkan siklus kedua D2 dan D4 hasilnya ada di sini. Sehingga kalau kita jumlah, ya kita total seperti ini, maka hasil akhirnya adalah berupa gelombang penuh juga atau full wave rectifier. Nah, di sini sebenarnya juga belum menjadi benar-benar sempurna gelombangnya. Kalau Anda cermati di sini kan ada cekungan juga. Nah, di mana di sini nanti kalau bisa kita ukur, maka di sini tidak ada suatu tegangan yang stabil. Kan akan menjadi 0 kemudian dia tergantung ini misalnya katakanlah maksimalnya 5 volt, maka ini akan bisa swing atau dia akan bervariasi dari 0, 1, 2, 3 sampai 5, kemudian dia akan turun 4, 3, 2, 1, 0 lagi dan seterusnya. Dia sebenarnya belum sempurna menjadi benar-benar DC karena dia masih ada perubahan tegangan dari 0 sampai 5 volt dan terus menerus seperti ini. Nah, karena masih bentuknya gelombang walaupun ini adalah sudah semua sama-sama positif. Nah, maka di sini ada peran kapasitor. Kalau Anda ingat kemarin, salah satu fungsinya adalah sebagai filter. Jadi untuk menyempurnakan bentuk gelombang DC yang dihasilkan. Sehingga nanti hasil akhirnya akan seperti yang ada di sebelah kiri ini. Nah, namanya ripple ya, ini riaknya ini akan dihilangkan, ditutup karena sifat kapasitor adalah dia akan menyimpan muatan sementara, ya kan. Nah, sebenarnya dia akan kosong lagi tapi diisi lagi sehingga tidak sempat kosong dan kalau Anda cermati lagi ya, kekosongan ini itu akan diisi oleh kapasitor. Maka nanti ada perhitungannya, Anda cermati di e-book yang saya unggah juga di situ untuk perhitungan ripple-nya nanti ada seperti apa nanti silahkan bisa dicermati. Untuk kesempatan lainnya nanti kita akan coba.
Tapi secara seperti itu. Jadi riak atau ripple yang masih kekosongan ini itu ditutup dengan muatan yang disimpan oleh kapasitor. Nah, seperti itu. Maka ini adalah kapasitor yang akan meratakan atau meluruskan tegangan DC yang dihasilkan. Nah, untuk hasil gambarannya seperti apa, besok kita praktek dengan simulasi, nanti akan kita coba untuk membuat rangkaian penyearah. Ya. Jadi besok kita cermati seperti apa, kalau itu nanti kita pasangkan. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya dengan topik tentang penyearah ya. Apakah rekan-rekan bisa memahami apa yang saya sampaikan? Mas Farhan Fauzan? Ada nggak Mas Farhan Fauzan? Siap, belum ada pertanyaan Pak. Ya. Siap, terima kasih Pak. Bisa memahami? Secara garis besar ya, seperti ini ya konsepnya. Bisa? Ini Pak, ini Pak, untuk yang maksudnya smoothing kapasitor itu, smoothing itu diperhalus atau gimana? Iya, betul. Nah, ini makanya smoothing kapasitor ya. Jadi sebenarnya fungsinya ini untuk memperhalus, apa yang diperhalus adalah hasil penyearahan. Jadi gelombang hasil penyearahan oleh dioda ini kalau tidak diberi kapasitor, itu nanti hasilnya berupa lengkungan dari sisi positif. Masih ada lengkungan. Kalau Anda cermati, ini kan seperti gunung-gunung yang berjejer seperti itu ya. Nah, sedangkan ada kekosongan di tengah-tengah ini, nah ini kan belum halus. Kalau nanti diukur menggunakan voltmeter, tegangannya sebenarnya masih ada ripple atau ada riak. Ya kalau Anda lihat ombak itu masih ada ya riaknya ya. Seharusnya tegangan DC tidak ada seperti itu. DC harus membentuk garis lurus yang benar-benar tegangannya stabil. Maka untuk menghilangkan riak itu atau istilahnya untuk dibuat lebih halus, smoothing, maka di sini dipasangkan kapasitor. Nah, kapasitor ini kan dengan prinsipnya dia dapat menyimpan muatan dan dapat mengosongkan muatan, maka kapasitor di sini diberikan untuk menghilangkan ini. Jadi pada saat dia ada sisi positif, nah nanti kan dia menyimpan muatan nih. Pada saat dia di menuju ke nol, nah ini ditutup atau diisi dengan kapasitor ini. Kemudian dia saat mau habis lagi kapasitornya kan pengosongan muatan itu. Dia akan diisi lagi. Nah, dia akan kembali ke positif dan dia nanti akan tetap mengisi menutup kekosongan ini atau riaknya akan hilang. Dan itu dilakukan terus-menerus. Nah, sehingga output gelombang hasil penyerahan nanti akan menjadi lebih halus dengan adanya kapasitor ini. Nah, seperti itu. Ini, Siap Pak, terima kasih oke. pertanyaannya Pak. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini nanti akan mudah Anda memahami kalau nanti kita praktek dengan simulasi. Baik, besok kita siapkan untuk kita coba ya, kita membuat rangkaian sederhana penyearah dari kemudian kita lihat bentuk gelombangnya seperti apa. Nah, besok kita bisa mulai praktikan. Nah, kemudian nah, ada juga yang symmetric rectifier. Nah, sebenarnya tegangan itu tidak hanya antara 0 dan positif ya. Misalnya ada tegangan 0 yang kita tahu sebenarnya kan tegangan itu hanya 0 atau ground dan plus 5 volt atau plus 12 volt. Seperti di baterai juga seperti itu. Namun ada beberapa perangkat elektronik yang bekerja dengan tegangan simetris. Nah, tegangan simetris adalah tegangan yang ada tegangan negatifnya. Jadi kalau Anda menyebut, oh ini tegangan kutub positif, kutub negatif, itu sebenarnya Anda menyebut dari sisi puncak ke paling bawah ini. Positif,
negatif dan ada 0 sebenarnya. Dan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tegangan yang kita jumpai itu kebanyakan alat-alat elektronik itu tegangannya hanya 0 sampai plus berapa. Sebagai contoh, Anda punya smartphone. Ya, itu tegangannya 0 dan plus 3,7. Anda punya charger tegangannya 0 dan plus 5 volt. Anda punya aki di sepeda motor atau di mobil, itu 0 dan plus 12 volt. Nanti kalau Anda coba run up pesawat Cessna itu kan ada baterainya ya untuk start engine itu 0 dan plus 24 volt. Nah, tetapi ada perangkat elektronik ya misalnya itu sensor atau perangkat yang lainnya, dia ada tegangan negatifnya. Jadi 0 plus 12 volt dan negatif 12. Nah, itu ada yang menggunakan tegangan kerja seperti itu. Itu namanya matriks. Maka penyarahannya ini nanti juga kita bangun dengan penyarah yang simetris. Nah, penyarah simetris kalau dia hanya menggunakan satu trafo atau transformator harus menggunakan jenis center tap. Di mana CT atau center tap ini sebagai titik tengahnya, titik nolnya, dan kutub A ini nanti yang akan menyuplai dioda menjadi positif, dan kutub B ini nanti akan menyuplai menjadi negatif. Nah, seperti itu. Jadi pada prinsipnya symmetric rectifier ini satu buah transformator jenis center tap atau CT yang dikombinasikan dengan jembatan dioda atau dioda bridge, di mana nanti dia akan menghasilkan output tegangan DC yang simetris. Tegangan DC yang simetris itu nanti ada 3 kutub. Ada positif, ada 0. 0 ini juga bisa disebut dengan ground juga, GND. Dalam gambar disimbolkan seperti ini. Dan nanti ada tegangan negatif. Kalau sebagai contoh, misal di sini saya punya positif 10 ya, positif 10 volt, kemudian 0 dan di sini ada negatif 10 volt. Kalau Anda mengukurnya dari 0 ke positif 10 volt, maka nanti akan menunjukkan tegangan positif 10. Tapi kalau nanti Anda akan mengukurnya dari negatif 10 sampai positif 10, nanti akan muncul tegangan peak to peak, jadi antara puncak ke puncak, sebesar 20, jadi nanti akan 20. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita juga coba praktikkan melalui simulasi. Nanti sudah dapat merepresentasikan sebuah penyarah ini dapat berfungsi dan bekerja. Nah, jadi rekan-rekan sebelum praktek besok, Anda misalnya iseng-iseng punya waktu luang, kemarin sudah menginstal Circuit Wizard ya, nanti Anda bisa coba di situ untuk simulasi. Kalau Circuit Wizard kan bisa Anda dijalankan di komputer atau di laptop tanpa harus terkoneksi internet, itu bisa. Silakan Anda coba. Untuk penjelasannya nanti akan saya sampaikan di perkuliahan kelas yang praktik yang besok. Kita coba besok kita membangun atau membuat rangkaian sederhana sebuah penyarah. Nanti kita bandingkan penyarah yang setengah gelombang, penyarah gelombang penuh, dan penyarah dengan filter. Nanti kita bandingkan sebenarnya bedanya apa. Dan nanti rekan-rekan juga bisa mencobanya. Nah, untuk perkuliahan ada pertanyaan terkait penyarah ini? Jika ada silahkan. Apakah sudah cukup? Izin Pak, izin jawab. Siap, cukup Pak. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dirasa sudah cukup, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan lebih banyak lagi materi presentasi saya. Namun rekan-rekan bisa membaca di e-booknya. Kalau memang nanti ada yang ingin tanyakan, bisa ditanyakan. Karena pada pagi hari ini saya ada agenda rapat, jadi saya tidak bisa menyelenggarakan kuliah langsung seperti ini secara penuh. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA, nanti akan saya jelaskan. Atau
ditanyakan besok pada saat kita pertemuan di kelas praktik. Ya rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang nanti tertinggal bisa menyimak video rekaman ini yang nanti akan saya unggah linknya di e-learning. Baik, terima kasih atas kesediaan mengikuti perkuliahan pada pagi hingga siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang mungkin ada di penyampaian materi saya ini. Perkuliahan bisa kita akhiri ya. Apa ada pertanyaan lagi? Sekali lagi saya berikan kesempatan.